salam saya kepada saudara-saudara yang ada di Korea. Yang penting di dalam hal ini perlu istiqomah, ya, untuk kajian walaupun seberapa banyaknya, hanya beberapa menit, tapi supaya bisa istiqomah. Karena Nabi ditanya oleh sahabatnya, apa ya Rasulullah yang kamu pesankan untuk kami, yang kami tidak akan minta nasihat kepada yang lain. Nabi mengatakan, Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah, berimanlah kepada Allah, kemudian beristiqomah. Istiqomah di sini, beristiqomah di dalam menuntut ilmu, maupun beristiqomah di dalam mengamalkan ilmu yang sudah dikaji itu. Insya Allah, kalau kita istiqomah di dalam mewujudkan keimanan kita dalam kehidupan, Allah menjamin, ya, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang beristiqomah mengucapkan Tuhan sebagai Allah, sebagai Tuhan kami, kemudian dia beristiqomah dalam mewujudkan keimanannya kepada Allah itu dalam kehidupan sehari-hari, Allah akan turunkan malaikat dengan membisikkan, menguatkan dalam hatinya, ala takhafu, jangan ada rasa takut atau khawatir, wala tahzanu, jangan ada rasa gelisah. Wabshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Beri kabar gembira, surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada hambanya yang beristiqomah mengamalkan iman itu dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah SAW. Saya itu yang bisa sampaikan, nanti bisa disambung dengan Bapak Dr. Abdurrahman Suparno. Ya, saya terus bersisa dengan dia ini akan teruskan perjalanan. Salam saya kepada mereka semua ya. Ini kepada Pak Parno ini Allah. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah ini surprise untuk teman-teman yang di Korea. Tadi sudah dikunjungi oleh Al-Ustadz ini. Mudah-mudahan betul-betul menjadi kesan tersendiri untuk teman-teman yang ada di Korea itu. Nanti kita lanjutkan sambil jalan. Assalamualaikum. Ya, sambil jalan. Tadi Ustaz sudah lebih bahwa tadi diingatkan di dalam surat Fussilat ayat 31, ya. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Kita perhatikan betul itu ya. Sering sekali Al-Ustadz mengungkapkan itu. Kenapa kok demikian? Karena memang kita itu adalah lembaga dakwah, ya, lembaga dakwah yang menurut Allah amalan dakwah itu merupakan tadi amalan yang paling mulia di sisinya, kan gitu. Maka Assalamualaikum. Di situ dikatakan bahwa innalladzina qalu, sesungguhnya orang yang berkata, mereka itu berkata, ya, Rabbunallah, ya, Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka beristiqomah, malaikat akan membisikkan di dalam hati mereka, ala takhafu, janganlah kamu sekalian takut, wala tahzanu, jangan merasa sedih, ala takhafu wala tahzanu, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, sebentar. Ya. Saya ulang, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu ada dalam surat Fussilat ayat 30 ya. Coba dibaca dulu Mas. Nanti malah keliru nanti. Quran surat Al-Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu ala taqafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka menaguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih.
Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Ya, itu dijanjikan kepada Allah, dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang mereka itu tentu saja beriman dan kemudian beristiqomah. Ya. Tentu saja dalam konteks ini adalah istiqomah dalam rangka untuk memahami ayat-ayat Allah dan juga untuk mengamalkan tuntunannya tadi. Ya, dalam sebuah hadis ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nasihatilah aku dengan satu kalimat yang aku tidak perlu lagi minta nasihat kepada orang lain. Ya, kemudian Rasulullah menasihati dengan nasihat yang sangat pendek. Beliau mengatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian beristiqomah. Nah, oleh karena itu, teman-teman yang sedang online yang berbahagia, amat berbahagia sekali kalau kita itu memang betul-betul sudah bisa beristiqomah di dalam mengaji ini, ya, di dalam mendekatkan diri kepada Allah, di dalam menghambakan diri kepada Allah, karena kita sendiri sudah tahu bahwa Allah menciptakan kita di dunia ini dalam rangka supaya kita sebagai manusia itu menghambakan diri kepadanya semata. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan gitu. Jadi tidak lain kecuali manusia diciptakan oleh Allah itu, wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku menciptakan jin wal insa dan manusia illa liya'budun, agar supaya mereka itu menghambakan diri kepada Allah. Nah, sekarang sudah sejauh mana kualitas penghambaan kita, ya? Maka kalau kita ditanya sejauh mana kualitas penghambaan kita harus NCI sedikit demi sedikit, satu persatu. Ya, apakah itu yang namanya ibadah mahdoh atau ibadah yang ghairu mahdoh? Kedua-duanya, karena memang kedua-duanya dilaksanakan atas dasar iman karena Allah dan juga dengan cara yang benar seperti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah, maka penghambaan kita itu sudah benar. Meskipun berbeda dengan kebanyakan orang di sekitar kita. Janganlah kita menjadikan apa yang berada di sekitar kita itu sebagai rujukan kebenaran. Rujukan yang kebenaran yang ada satu-satunya itu adalah Al-Quran. Kemudian di bawahnya adalah As-Sunnah. Tidak ada lain kecuali itu. Ya. Paling sekali ada yang orang mengatakan, oh itu KPU daerah seneng kok, pada kelompok A itu kok unik jadinya apa yang mau daerah seneng kok apa ya. Nah, bukan seperti itu. Jadi jangan menilai seseorang karena banyaknya orang yang membenci gitu ya. Karena kita sendiri juga diingatkan oleh Allah di dalam surat Al-An'am ayat 116 itu. Di situ dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun. Silakan dibaca terjemahnya, Mas. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 116. Dan jika kau menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Ya, kalau sudah menyangkut kebenaran, kalau sudah menyangkut kebaikan, kalau sudah menyangkut kualitas, apapun yang ada di dunia ini, yang namanya pengikut kebenaran, pengikut kebaikan, ya, pendukung kualitas yang baik, itu jumlahnya sedikit. Ya, secara alami memang begitu. Ya, yang berkualitas bagus itu hanya sedikit, yang jelek itu banyak. Ya, oleh karena itu jangan sampai kita dalam konteks kebenaran itu kemudian mengikuti kebanyakan. Meskipun seluruh dunia mengatakan baik, kalau Allah mengatakan buruk, tetap buruk itulah yang benar. Meskipun seluruh dunia menyalahkan, tetapi kalau menurut Allah itu betul, ya tetap betul adanya. Oleh karena itu, ya, jangan sampai kita terpengaruh oleh orang-orang yang berada di sekitar kita, ya, karena mereka hakikatnya yudilluka an sabilillah. Ya, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Yattabi'una illa dhanna. Mereka itu tidak lain kecuali mengikuti persangkaan belaka, bukan mengikuti kebenaran, bukan mengikuti al-haq. Tetapi yang diikuti mereka adalah rumang tane, perasaan dan sebagainya, perkiraan, persangkaan dan sebagainya. Mengira menyangka apa yang diyakini sebagai kebenaran, nah, karena masyarakatnya sama seperti itu semuanya, dan kemudian menuduh orang lain yang tidak sama seperti dia itu sebagai kesalahan.
atau bahkan dikatakan sebagai aliran sesat dan sebagainya dan sebagainya. Nah, tadi dikatakan kemudian iya tabi'ana ilabana, mereka tidak lain mengikuti persangkaan belaka, ya, wa inhum illa yakhrusun, dan mereka itu tidak lain kecuali hanya berdusta. Oleh karena itu jangan sampai kita terpengaruh oleh orang yang berdusta, karena hakikatnya semuanya seperti itu, ya, yang jujur itu hanya sedikit, yang dusta itu banyak, yang jadi ahli surga itu menjadi sedikit, yang menjadi ahli neraka itu banyak. Nah, tinggal kita mau pilih yang mana. Ya, dengan nasihat dari Al-Ustaz tadi supaya kita beristiqomah itu sudah tepat sekali. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa beristiqomah di dalam kebenaran. Tetapi kita perlu yakini, kita perlu pahami betul, tidak mungkin ada orang yang bisa istiqomah kecuali dia memang beramalnya karena Allah, kecuali hatinya ikhlas karena Allah saja. Kalau kecuali lulu yang tertanam di dalam kalbunya itu betul-betul hanya karena Allah saja. Tapi kita perlu pahami bahwa seluruh amal, perkata, perbuatan yang kita lakukan, ya, itu senantiasa akan menjadi tarbiyah bagi kita masing-masing. Ketika pertamanya kita merasa berat, tetapi kita paksakan diri kita untuk istiqomah dan istiqomah lagi. Nah, suatu saat istiqomah kita itu akan mentarbiyah hati kita supaya betul-betul beramal lurus karena Allah, ikhlas karena Allah saja, sehingga kemudian akhirnya istiqomah itu menjadi perbuatan yang ringan, yang nikmat, yang senantiasa menjadi bagian dari kepribadian kita sehari-hari. Dalam konteks seperti itu, kalau kita mencapai tataran seperti itu, kita akan bahagia melakukan sesuatu dengan cara istiqomah. Kita akan merasa bahagia dengan melakukan sesuatu karena Allah. Karena itu wujud daripada ketaatan kita kepada Allah adalah orang yang taat kepada Allah itu adalah yang beruntung. Wa may yuti'illah wa rasulahu wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Mudah-mudahan yang dinasihatkan oleh Ustaz tadi betul-betul tertanam di dalam hati kita masing-masing. Hanya sebentar tadi beliau karena dia sedang dalam perjalanan keluar tadi dari satu tempat yang harus segera pergi. Dia tadi ngisi dari samping mobil ketika mau masuk ke mobil gitu. Ini saja dulu yang saya sampaikan. Barangkali ada sesuatu yang mau ditanyakan atau disampaikan oleh Mas Kadi semua atau dan teman-teman semuanya. Dan ini juga mestinya pada berpuasa ya. Siang harinya tentu saja. Kalau ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan, monggo waktu kita manfaatkan maksimalnya. Iya, terima kasih Ustadz. Untuk sementara belum ada pertanyaan yang masuk ini Ustadz. Ya. Ada berapa orang yang ikut ikut Yahoo Messenger di situ? Yang ada di Yahoo Messenger ada 11 orang. 11 orang. Dari mana aja? Ini kebetulan yang ada di Korea semua Ustadz ini. Oh iya. Okay. Ya. Tidak apa-apa. Baik, kita lanjutkan Mas. Ya. Betul-betul harus kita pahami betul memang ada korelasi antara istiqomah yang kita lakukan dengan hati ya. Yang istiqomah yang betul-betul didorong oleh hati yang ikhlas, itulah yang akan membuahkan. Tetapi istiqomah yang kita paksakan itu memang pada awalnya juga berat ya. Tetapi kita berharap dengan rasa berat awalnya itu kemudian akhirnya menjadi kebiasaan dan akhirnya tidak terasa menjadi sesuatu yang ringan. Ibaratnya orang menghafalkan Al-Fatihah, dulu ketika kecil kita menghafalkan Al-Fatihah itu susah sekali, ya. Tetapi setelah kita betul-betul hafal, tidak perlu kita mengingat-ingat dari enteng belajar begitu saja, tidak perlu mengingat-ingat, tetapi betul-betul kita hafal. Dan tidak akan menjadi keberatan lagi orang membaca Al-Fatihah itu. Jadi dalam semua perbuatan juga akan terjadi yang seperti itu. Andai kan kita belum bisa melakukan perbuatan itu atas dasar keikhlasan kita kepada Allah, tetapi kalau kita sadar betul bahwa itu dikehendaki Allah, ya, kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya semaksimalnya, ya, itu kita betul-betul akan mendapatkan kebaikannya. Di dalam bahasa Allah, ya, di situ dikatakan wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum shay'an. Jadi jika kamu beriman kepada Allah, ya, atau jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala amalanmu. Itu dikatakan adalah firman Allah
Ya, menyangkut orang Arab Badui yang mengatakan bahwa diri mereka beriman, tetapi pada hakikatnya mereka belum beriman. Tapi yang sudah kita bahas kira-kira 2 atau 3 minggu yang lalu. Coba diingat lagi. Kita baca lagi di dalam surat Al-Hujurat, surat 49, ayat 14. Kita lihat satunya dengan memaksa diri untuk istiqomah. Quran surat Al-Hujurat ayat 14. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami telah tunduk. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya, itu pernyataan Allah sendiri yang memerintahkan Rasulullah untuk mengatakan bahwa mereka belum beriman, mereka baru tunduk, iman belum masuk di dalam hati. Tetapi walaupun iman itu belum masuk di dalam hati, kalau dia sudah menyatakan dirinya sebagai orang Islam, aslamna, kami berislam, maka kemudian Allah mengatakan wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, artinya kita beramal dengan amal-amal yang diridhoi oleh Allah dan Rasul-Nya, gitu ya. Artinya kita beramal soleh, gitu ya. Maka amal solehmu itu dikatakan la yalidkum min a'malikum syai'a. Maka amal-amal solehmu itu tidak akan disia-siakan oleh Allah sedikit pun. Nah, dalam hal itu juga berlaku terhadap istiqomah tadi. Kalau andaikan Allah masih menilai kita belum termasuk orang yang beriman, tetapi kemudian ternyata kita memang sudah aslamna, kami Islam, kami tunduk patuh kepada Allah, gitu ya. Maka amal-amal soleh yang kita lakukan, meskipun kita masih dalam keadaan memaksakan diri, tetapi Allah masih tetap menilai la yalidkum min a'malikum syai'a. Kalau kita beramal sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, amal-amal kita tetap akan dicatat sebagai kebaikan. Dan bahkan saya katakan bahwa amal-amal soleh kita itulah, dan termasuk juga tutur kata kita, termasuk perbuatan kita, itu akan mentarbiyah diri kita masing-masing. Ya, ucapan yang kita ucapkan, kalau itu adalah kebaikan, maka kemudian didengarkan oleh telinga kita. Ya, ucapan itu juga diperhatikan oleh hati kita. Ya, begitu juga perbuatan yang kita amalkan itu juga disaksikan oleh seluruh tubuh kita, disaksikan oleh hati kita. Maka diri kita, hati kita itu pertama kali mendapat tarbiyah dari perbuatan kita. Nah, oleh karena itu kalau kita beramal soleh, meskipun mungkin kita belum masuk dalam kelompok orang yang beriman, ya, dalam seperti di dalam surat ayat 14 tadi. Tetapi kalau kita senantiasa berusaha, beristiqomah, berusaha sungguh-sungguh berada di jalan Allah itu, garis yang lurus, jalan yang lurus dan sebagainya, insya Allah tidak akan menyia-nyiakan amal kita. Dan justru amal-amal kebaikan kita itu tadi akan ditarbiyah diri kita masing-masing, akan mendidik diri kita sendiri, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Dan munculnya penghormatan kepada Allah, ya, munculnya rasa tekan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, itu karena kita mau taat kepada Allah. Taat, terus taat itu akan meningkatkan penghormatan kita kepada Allah. Tetapi kalau kadang-kadang kita taat, kemudian kadang-kadang kita maksiat, kadang taat, kadang maksiat, kadang taat, kadang maksiat, kemaksiatan kita itulah yang akan menjadikan diri kita meremehkan Allah. Akhirnya penghormatan kita kepada Allah berkurang, rasa takut kita kepada Allah berkurang. Akhirnya berbuat dosa itu bagikan lalat yang hingga melakukan perbuatan dosa itu menjadi masalah kecil, seperti seekor lalat yang hinggap pada hidung kita. Itu adalah ciri-ciri orang yang munafik seperti itu. Jangan sampai kita dihinggapi oleh penyakit seperti itu, kita merasa kecil terhadap dosa-dosa kita, akhirnya kita tidak takut, merasa tidak takut kepada Allah. Kalau kita bisa mendidik diri kita masing-masing berdisiplin untuk senantiasa taat dalam segala hal, ya, maka penghormatan kita, rasa takut kita kepada Allah itu semakin hari semakin meningkat. Nah, orang yang berbuat seperti itu senantiasa taat dan senantiasa taat, itu keimanannya akan mendukung tinggi. Ya, ada hadis yang mengatakan bahwa al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu
bertambah dan berkurang. Ya, kemudian dilanjutkan yazidu imana bid'ah. Ya, bertambahnya keimanan itu, ya, yazidu imana bid'ah. Itu bertambahnya keimanan itu bid'ah dengan ketaatan. Dan berkurangnya iman itu bil maksiat. Jadi berkurangnya iman itu dengan maksiat. Nah, oleh karena itu teman-teman yang sedang online yang berdoa, jangan sampai kita coba-coba untuk melanggar larangan Allah itu secara sadar. Ya, kalau tidak sengaja tidak ada perangkat kena kita berbuat, tetapi jangan sampai secara sadar saya itu melanggar larangan Allah itu. Ini karena pelanggaran itu yang bisa dimaknai sebagai kemaksiatan yang asalnya katanya dari asal yang Asian yang kemudian masdar min yang menjadi maksiat, ya itu artinya adalah durhaka atau tidak taat kepada Allah. Nah, ketika taatan kita kepada Allah atau kedurhakaan kita kepada Allah itu akan menjadikan hati kita semakin tidak takut kepada Allah, semakin tidak hormat kepada Allah, termasuk juga firman-firmannya juga rasulnya. Kalau kita tidak takut pada Allah, tentu saja juga tidak takut pada rasulnya. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu mari kalau kita masih ada pelanggaran-pelanggaran yang tersisa di dalam kehidupan kita sehari-hari, segera kita singkirkan. Jangan sampai ya pelanggaran-pelanggaran kita itu merusak ya amal kita, merusak kekuatan kita, merusak kehidupan kita beragama, merusak pengadaan kita kepada Allah. Ya, karena akhirnya kita akan menjadi rugi sendiri. Hidup ini hanya sebentar. Akhirat itulah yang kekal. Dunia ini kecil. Akhirat itulah yang besar. Kita bisa bandingkan orang-orang yang mati di zaman Nabi Isa sampai sekarang ini, di antara mereka sudah ada yang menerima siksa kubur selama sekitar 2000 tahun. Orang yang mati di zaman Nabi Musa selama ini sampai sekarang ini, mungkin saja sudah ada yang menerima siksa kubur sekitar 3000 tahun. Orang yang mati di zaman Nabi Adam sekarang ini bisa saja sudah jutaan tahun menerima siksa kubur itu sendiri. Padahal setelah berhenti dari siksa kubur, berhenti dari alam barzah masuk ke alam akhirat, itu nanti dilanjutkan dengan siksa neraka yang kekal. Nah, itu bilang min dzalik. Orang cocok bagi kita semuanya hidup hanya sekitar 60-70 tahun. Sekarang di Korea sudah pada usia berapa? Tinggal berapa yang tersisa? Ya, orang cocok betul kalau kita hidup sampai 60-70 tahun, tinggal berapa yang tersisa? Tetapi kemudian tersisa, bahkan kemudian karena pelanggaran-pelanggaran kita berisiko disiksa di alam kubur selama jutaan tahun sampai kiamat nanti, atau bahkan miliaran tahun sampai kiamat nanti, dan bahkan nanti setelah kiamat dilanjutkan dengan siksa api neraka yang kekal selama-lamanya. Oleh karena itu tetap pelihara rasa takut, rasa hormat kita kepada Allah di dalam hati kita dengan senantiasa berbuat taat. Karena keimanan tadi bertambah dengan ketaatan, dan keimanan akan berkurang bahkan hilang karena kemaksiatan itu. Saya mau tadi ada sesuatu yang mau disampaikan, kalau memang ada. Injil Ustadz, ini ada pertanyaan kembali ke surat Fusilat ayat 30 tadi, Ustadz. Iya. Di dalam ayat ini malaikat mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih. Apakah kata malaikat dalam surat ini bisa diartikan sebagai jaminan bahwa orang yang beriman dan beristiqomah pasti akan jauh dari rasa takut dan rasa bersedih hati? Apakah suatu jaminan ini pasti bagi orang mukmin yang istiqomah, Ustadz? Mohon penjelasannya. Ya, kalau dalam bahasa Quran dikatakan malaikat, ya, malaikat, ya bisa. Saya pernah dengar seorang teman dari MTA itu, ya, Al-Ustadz Abdullah dulu mengatakan bahwa yang sejenis seperti itu, bahwa radio yang panjenengan dengarkan itu seperti malaikat. Ya, radio bersabda kita itu mengantarkan hidayah kemana-mana, sampai ke Korea, sampai kemana-mana itu seperti malaikat. Ya, nah, silakan panjenengan memahami sendiri. Kalau kita mau dipahami malaikat yang masuk oleh itu, ya bisa saja karena kita tidak ngerti itu letterlek mana letterlek seperti itu. Tetapi yang jelas isinya bagi orang-orang yang beriman dan beristiqomah, ya mereka beristiqomah, itu akan muncul ketentraman di dalam hatinya.
ya, di hatinya tentram, tidak ada rasa takut akan kehilangan sesuatu yang sifatnya duniawi. Tentu saja dia takut terhadap kehilangan keimanan. Tentu saja dia takut kalau dakwah ini tersendat dan sebagainya. Tapi tidak itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan adalah rasa takut dalam hal kaitannya dengan hal duniawi. Dia tidak akan takut dagangannya tidak laris, dia tidak akan takut dipecat dari pekerjaannya, dia tidak akan takut dalam sesuatu yang sifatnya dunia. Karena itu kecil sekali. Nah, juga dia tidak akan merasa sedih terhadap sesuatu yang sudah lewat, sesuatu yang sudah hilang, yang berlalu berlalulah, ya. Yang berlalu berlalulah, silakan berlalu dan sebagainya. Yang sudah hilang ya sudah, tidak perlu kita sesali. Nah, mudah-mudahan saja itu ditemukan oleh orang lain dan kemudian bermanfaat dan sebagainya. Dan kita bisa belajar dari Rasulullah ketika menghadapi para sahabat yang sudah melakukan satu perbuatan tertentu dan sebagainya, bagaimana Rasulullah mensikapi, menanggapi dan sebagainya. Jadi begitu orang beriman itu, ya, yang dibesarkan, yang besar di dalam hatinya adalah Allah. Yang besar di dalam hatinya adalah kehidupan akhirat. Jika segala sesuatu yang ada kaitannya dengan dunia itu menjadi kecil di mata para sahabat. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau yang namanya Abdurrahman bin Auf ketika diberitakan bahwa dia akan masuk surga dengan merangkak, kemudian seluruh kafilah dagangnya, beberapa ekor onta, beserta seluruh dagangan yang ada di punggungnya, itu semuanya diserahkan untuk Baitul Mal. Dan juga tidak mengherankan kalau yang namanya Utsman, ya, ketika diseru untuk membiayai, ketika Rasulullah menyeru membiayai pasukan, ya, perangnya, yang sudah siap untuk berangkat tetapi kurang berbekalan, kemudian akhirnya Utsman menginfakkan 10.000 dinar. Ya, 1 dinar itu 4 gram, kalau 10.000 berarti 40 gram. 40 gram, 40.000 gram. 40.000 gram itu kira-kira 4 kilogram emas untuk membiayai pasukan perang. Bayangkan. Ya, Martin Khattab pernah menginfakkan separuh dari hartanya. Abu Bakar pernah menginfakkan seluruh harta kekayaannya yang disisakan ketika ditanya oleh Rasulullah, wahai Umar, apa yang disisakan untuk keluargamu? Ya kira-kira sebanyak itu ya Rasulullah. Dan Rasulullah bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang disisakan untuk keluargamu? Rasulullah menjawab, Allah dan Rasulnya. Jadi tidak ada yang disisakan sama sekali untuk keluargamu kecuali Allah dan Rasulnya. Nah, demikian para sahabat telah mampu untuk membesarkan akhirat, kemudian mengembalikan dunia. Nah, pada orang-orang yang seperti itu tidak akan takut kehilangan dunia dari sama sekali tidak takut, malah diserahkan dengan dengan sengaja, dengan sadar serahkan diri kita. Ya, tetapi kalau kita yang masih seperti sekarang ini, pada umumnya kita itu masih mencintai dunia, sehingga ketika disuruh infak selalu saja mikir, tidak yakin terhadap janji Allah, ya. Kalau Allah mengatakan mayuridillahu bi wa mayuridillahu fardan hasanan fa yudaifu lahu ata'atan katsira, kata begitu. Coba dibuka di dalam surat Al-Baqarah ayat 245. Siapakah yang meminjamkan dengan pinjaman yang baik, maka Allah niscaya akan membalas balasan yang berlipat ganda. Quran surat Al-Baqarah ayat 245. Man daladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsud wa ilaihi turja'un. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Ya, jadi yang namanya Ar-Razzaq itu Allah, yang melapangkan dan menyempitkan rezeki itu adalah Allah. Maka mestinya kita yakin ketika kita mengeluarkan harta kita fisabilillah, meminjamkan harta kita untuk Allah, Allah itu pasti tahu dengan persis berapa yang kita keluarkan. Ya, sudah pasti Allah akan menghitung berapa yang harus Allah kembalikan kepada kita. Lipat ganda berapa yang diberikan itu pasti Allah sudah tahu, sudah paham, dan pasti akan melaksanakan janjinya. Atau memang betul-betul kita itu menafkahkan harta kita karena Allah, kan gitu. Nah, begitu juga orang-orang yang tadi beramal, iman, dan kemudian istiqomah gitu ya. Karena kecintanya kepada Allah, kecintanya kepada hari akhir gitu ya.
Maka dia tidak ada rasa takut untuk kehilangan ini itu, atau tidak ada rasa takut untuk menghadapi ini itu, apalagi harus menghadapi tantangan. Sama sekali tidak ada takut. Kenapa tidak takut? Karena yang namanya makhluk Allah itu kecil, yang besar adalah Allah. Dan ketika kita menghadapi makhluk Allah yang menentang dakwah ini, yang menentang Allah itu, Allah pasti membela kita. Allah sendiri di belakang kita, ya, untuk membela kita. Nah, siapa yang takut ya menghadapi musuh kalau memang dia itu yakin bahwa Allah itu berada di belakangnya? Maka Allah takhufu gitu ya. Malaikat itu membisikkan, janganlah kamu takut. Di dalam hati adanya tenteram, tenang, bahagia, tidak ada rasa takut menghadapi siapapun. Kan itu ya. Padahal saat ini menghadapi musuh yang demikian garang, musuh yang demikian besar dengan persenjataan lengkap dan sebagainya, dan resiko mereka mati. Sedang kita di dunia ini ya tidak menghadapi atau belum menghadapi resiko yang seperti itu ya, maka tidak perlu, mestinya sama sekali tidak perlu ada rasa takut seperti itu. Nah kemudian kalau kaitannya dengan wala tahzanu dan janganlah merasa sedih, ada bisikan di dalam hati kita. Tidak perlu kita merasa sedih. Apa sih di sedih yang kita sedihkan itu apa? Kalau hal yang hilang daripada kita, kerugian yang kita derita, itu hanya segala sesuatu yang sifatnya duniawi, itu penting di mata Allah. Tidak ada harganya di mata Allah. Karena tidak ada harganya, tidak perlu kita sedih, tidak perlu kita sesali. Ya, tidak perlu kita ketuni, tidak perlu kita kecewa terhadap sesuatu yang sifatnya kecil. Dan itu sama lah seperti ketika kita kehilangan duit receh, poin 500 rupiah, orang tidak akan capeknya sekarang 500 rupiah. Tidak ada harganya itu di mata Allah. Oleh karena itu kita analogikan dengan yang seperti itu. Segala sesuatu yang lepas dari tangan kita, apakah itu rezeki atau keuntungan yang seharusnya kita terima tetapi ternyata lari, ya, karena itu orang dan sebagainya, tidak perlu kita sedih. Karena segala sesuatu itu sifatnya kecil saja. Kalau dibanding dengan akhirat, seperti itu. Sedang dibanding dengan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita pun, seberapa banyak uang kita yang hilang, seberapa banyak keuntungan kita yang hilang, atau mungkin karena mau lembur tidak jadi lembur karena ngaji atau dan sebagainya, itu juga tidak perlu kita sedih. Karena rezeki yang sudah diberikan Allah kepada kita semuanya selama ini jauh lebih berharga daripada uang lembur yang hilang karena kita ngaji atau karena aktivitas kita di jalan Allah ini. Nah, maka maklum wajar kalau orang-orang yang memang beriman, betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian dia sudah mampu beristiqomah, memang betul beristiqomah, maka betul-betul di dalam hatinya yang ada adalah tenang, tentram, bahkan bahagia. Karena itu dikatakan wa'absyiru bi jannatil lati kuntum tu'adun. Di dalam hati ada hiburan, ada pang-pangan di dalam hati. Tidak apa-apa lah saya hidup melarat sedikit dunia. Betul-betul nanti di akhirat saya betul-betul diberi surga oleh Allah. Tidak apa-apa lah berkurang sedikit kekayaan saya. Kalau nanti Allah akan mengganti kebahagiaan, kenikmatan, kebahagiaan yang banyak dan kekal di akhirat nanti. Tidak ada apa-apalah ketika naik pangkat dulu, ya tertunda kenaikan pangkatnya. Mudah-mudahan nanti akan dibalas oleh Allah dengan surga kekayaan saya ini. Terus adanya itu husnuzon, positive thinking kepada Allah itu tidak pernah berusul, berutu dan sebagainya. Itu adalah situasi, kondisi atau suasana hati dari orang yang beriman itu. Bahkan dulu pernah kita bahas ajaban bil amril mukmin kan gitu ya. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman itu ya. Namanya semua urusannya sungguh amrul lahu khairun ya. Semua urusannya itu baginya itu baik-baik saja ya. Kalau dia mendapat kenikmatan, dia akan bersyukur kepada Allah, tenang, bahagia. Syukurnya itu dinyatakan dengan segala sifat dan perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah, dimanfaatkan rezeki dan kesempatannya betul untuk jalan Allah. Kemudian jika dia mendapatkan musibah, dia akan sabar. Dia akan senantiasa introspeksi, musibah itu datang karena kesalahannya sendiri. Seperti yang ada di dalam surat An-Nisa ayat 79. Quran surat An-Nisa ayat 79. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wa arsalnaka linasi rasulan wa kafa billahi syahida.
Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah. Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Iya, betul. Jadi memang betul apa saja nikmat yang kita terima itu semuanya hakikatnya datang dari Allah. Allah lah yang menciptakan sunatullah bagi kita semuanya untuk mencapai kesuksesan, kebahagiaan, keberhasilan, ya, sehingga tidak layak bagi kita untuk mendapati diri kesuksesan itu karena Allah lah yang menciptakan sunatullah menuju ke sana. Kalau Allah tidak menciptakan sunatullah bagi kita semuanya untuk menjadi pegawai atau karyawan atau kerja di Korea, tentu saja kita tidak mungkin bisa menjadi karyawan pegawai di Korea sini, kan itu. Semua sunatullah ini itu yang menciptakan Allah, tentu saja kita harus mengucapkan subhanallah. Ya, alhamdulillah, berterima kasih kepada Allah yang sudah menciptakan sunatullah itu, sehingga kamu tinggal menempuh sunatullahnya sehingga berhasil bisa kerja di Korea. Tetapi kemudian ketika kamu dipecat oleh pekerjaan atau berharap apa namanya diperpanjang pekerjaannya, kontraknya diperpanjang, kok ternyata tidak diperpanjang, atau bahkan belum sampai kontraknya habis kok kemudian diputus dan sebagainya, itu sudah pasti kesalahan diri kita masing-masing, kan gitu. Sudah pasti kesalahan diri kita. Nah, kenapa kita bisa menjadi pekerja yang berprestasi? Kenapa kita tidak bisa mengambil hati para pimpinan-pimpinan kita sehingga bisa direkomendasi untuk dikontraknya diperpanjang dan sebagainya. Oleh karena itu, teman-teman yang sedang online, ya, hakikatnya berhasil atau gagal itu ada di tangan kita. Atau kita menempuh cara-cara yang terbaik yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam sunatullahnya, maka insya Allah kita akan mendapatkannya. Tentu dengan pertolongan Allah. Ya, tentu dengan pertolongan Allah. Jangan sampai kita kemudian ketika salah malah kita menyalahkan Allah, ya, ketika kita tidak berhasil, ketika gagal kita menyalahkan Allah, dan justru ketika berhasil kita mendapati diri aku kok, gitu. Nah, itu termasuk orang yang bangga diri, itu tidak disukai oleh Allah nanti. Dan kita kembalikan segala persoalan, baik buruknya satu sikap perbuatan itu kepada Allah, ya. Yang benar segala sesuatu yang baik itu berasal dari Allah. Kalau itu sesuatu yang sifatnya jelek dan sebagainya, itu pasti berasal dari kita masing-masing. Sehingga dengan introspeksi terhadap diri kita, kesalahan saya apa, kekurangan apa yang menyebabkan saya gagal, itu maka kualitas diri kita akan semakin meningkat. Besok lagi kesempatan yang sama tidak akan saya ulang yang seperti itu, sehingga semakin hari semakin meningkat. Ya, itu kan bisa bermanfaat. Begitu Mas Ferdi. Ya, terima kasih Ustadz untuk penjelasannya panjang lebar. Kembali ke pertanyaan Ustaz. Iya. Kembali ke surat Al-Hujurat ayat 14 tadi. Saya kalau mendengar ayat ini dibacakan, kadang dalam hati saya mengatakan, apakah saya ini sudah beriman ataukah kami hanya tunduk? Ataukah mungkin iman belum masuk dalam hati saya sendiri? Untuk itu minta kiat-kiatnya Ustadz supaya iman mudah masuk ke dalam hati kita Ustadz. Ya, baik. Jadi tentu saja kita yang perlu pertama kita tanamkan di dalam hati kita masing-masing adalah kesadaran bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah, makhluk yang hina, makhluk yang sebenarnya tidak memiliki apa-apa. Dan Allah lah zat yang kuat, zat yang perkasa, zat yang memiliki segalanya di jagat raya ini. Nah, kita sebagai makhluk yang lemah, kita senantiasa berharap, ya, senantiasa berharap, ya, pertolongan datang dari Allah dan sebagainya. Oleh karena itu dengan senantiasa membisikkan, menyadari, menumbuhkan kesadaran bahwa kita itu makhluk yang lemah, makhluk yang lemah, maka kemudian diharapkan tumbuh rasa butuhnya kepada Allah itu sendiri. Ya, rasa butuh kepada Allah itulah nanti membuat kita di dalam perjalanannya akan membuat kita untuk tidak sombong. Nanti akan menggantungkan diri kita kepada Allah saja. Allah Samad dan itu. Nah, kemudian berikutnya, ya, karena kita punya rasa butuh kepada Allah, karena kita lemah, maka kemudian ikutilah dengan langkah berikutnya, yaitu belajar tentang Allah itu sendiri. Berusaha untuk mempelajari tentang Allah.
berusaha untuk mengenal Allah. Ya, berusaha untuk mengenal Allah itu tentu saja cara yang pertama adalah belajar. Baik itu belajar tentang tauhid atau tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, maupun tauhid asma dan sifat. Tetapi juga bisa ditemukan melalui belajar apa saja yang berada di sekitar kita. Ya, kalau memang kita dasari dengan keimanan, kita memahat besarkan Allah karena kita sangat kecil, kuatkan Allah karena kita sangat lemah dan sebagainya. Insya Allah akan sampai pada kesimpulan, ya, makhluk sahadatillah. Tunggu kamu tidak sia-sia di dalam menciptakan ini, dengan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Ya, subhanallah, fakina ada benar. Maksud engkau ya Allah, jauhkanlah diri kita dari api neraka. Itu adalah kesimpulan hasil buah pikir dari orang-orang yang dekat dengan Allah dan banyak berpikir tentang alam semesta. Ya, di dalam surat Ali Imran, ya, ayat 191. Coba dibaca terjemahnya aja. Ali Imran ayat 191. Itu adalah penjelasan dari ulul albab itu seperti apa. Definisi dari ulul albab. Silakan. Quran surat Al Imran ayat 191, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka maknanya itu adalah senantiasa ingat kepada Allah dan situasi dan kondisi apapun. Maka di situ dilambangkan dengan duduk, berdiri maupun berbaring. Itu dalam situasi dan kondisi apapun dia senantiasa ingat kepada Allah. Yang dimaksud ingat kepada Allah itu tidak selalu ngiling-ngiling zat Allah itu seperti apa, atau tidak senantiasa zikrullah itu senantiasa menyebut dengan bermimpi Allah itu seperti apa. Tetapi insya Allah kalau kita di dalam melangkah, di dalam bertutur kata, ya, di dalam mengambil keputusan, di dalam berpikir, semuanya itu diwarnai oleh Allah. Kalau saya berpikir begini ini menurut Allah itu benar atau salah. Kalau saya mau memutuskan begini ini saya dapat ridha Allah atau murka Allah. Kalau saya mau melangkah begini ini itu betul atau salah dan sebagainya. Insya Allah itu sudah termasuk orang yang betul-betul zikran kasiran, termasuk seperti itu. Ya, jadi itu di dalam konteks itu maknanya adalah orang-orang yang memang beriman, yang senantiasa ingat kepada Allah. Terus. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka berilah kami dari siksa neraka. Ya. Kemudian mereka memikirkan tentang penciptaan, ya, langit dan bumi dan sebagainya. Karena memang betul di dalam proses penciptaan langit dan bumi itu, kita akan bisa melihat tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Kalau kita belajar tentang astronomi, kalau kita belajar tentang alam semesta, kita akan semakin sadar bahwa diri kita itu kecil sekali. Sering sekali saya gambarkan bahwa kita sebagai manusia itu kecil dan sangat kecil sekali. Kita itu hanya satu di antara 7 miliar manusia yang ada di bumi ini. Padahal bumi kita itu hanya satu di antara 9 planet yang mengitari matahari. Ya, matahari kita itu satu di antara sekian miliar matahari yang lain atau bintang-bintang yang lain yang berada di dalam galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti tempat miliaran bintang beserta matahari yang kita tempati ini itu hanya merupakan satu di antara miliar galaksi yang ada di jagat raya. Jadi hakikatnya manusia itu kecil sekali, bahkan lebih kecil daripada sebutir pasir yang berada di tengah padang Sahara. Karena itu, ya, tidak ada alasan sama sekali bagi manusia untuk membantah Allah. Tidak ada alasan sama sekali bagi manusia untuk tidak taat kepada Allah. Karena manusia sangat kecil, tidak berarti sama sekali di hadapan Allah. Kalau Allah mau menghancurkan manusia ini, cukup hanya dengan fayakun saja sudah hancur semuanya. Kalau memang Allah mudah gitu ya. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk sombong, tidak ada alasan bagi kita untuk membanggakan diri, untuk berbesar diri, karena hakikatnya segala sesuatu di alam semesta ini adalah milik Allah. Kita tidak mempunyai apa-apa,
Kalau kekuatan itu milik Allah, ana quwwata lillahi jami'a, dan kita sebenarnya tidak punya kekuatan apa-apa. Yang menjadikan kita merasa kuat itu adalah kesombongan kita masing-masing. Oleh karena itu kita harus jauhi terhadap hal yang seperti itu. Kemudian ya setelah kita menyadari betul, tadi kita ditemukan di dalam diri kita bahwa kita kecil, kita lemah, kemudian kita senantiasa berusaha untuk mengenal Allah. Artinya di sini termasuk mengenal sifat-sifatnya, mengenal karya-karyanya, dengan mempelajari alam semesta tadi, sehingga timbul kesadaran bahwa kita itu betul-betul kecil tadi dengan cara belajar. Kemudian berikutnya dengan beramal, dengan amal-amal yang dikehendaki oleh Allah, dengan amal-amal yang diridhoi oleh Allah dan Rasul. Karena tadi saya katakan bahwa dengan beramal yang sesuai dengan kehendak Allah, artinya dengan berbuat taat kepada Allah, itu akan semakin hari akan bertambah keimanan kita. Semakin hari akan semakin bertambah rasa hormat kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah. Tetapi begitu ketaatan kita kotori dengan kemaksiatan, ya, maka pada saat itu juga, pada saat berbuat maksiat itu juga, artinya kita melecehkan Allah, kita mengecilkan Allah, ya, kita merendahkan kehormatan Allah. Oleh karena itu, ya di samping kita kemudian berusaha untuk meningkatkan keimanan kita dengan berbuat taat, beramal dengan amal soleh tadi, artinya berbuat taat, jaga diri kita masing-masing, jangan sampai kita menghancurkan ketaatan kita dengan melakukan perbuatan maksiat. Ya. Nah, kemudian berikutnya tips yang bisa diamalkan untuk memperbuat itu, kita bisa mengikuti lagu Tombo Ati itu. Tombo Ati iku limo ing wernane. Ya, maca Quran alon-alon sak manane. Itu maknanya adalah mempelajari Al-Qur'an dan memahami isinya. Ya, kemudian salat wengi lakonono, wong soleh kumpulono, zikir ingkang suwe, ya kudu weteng ingkang luwe, 5 hal seperti itu merupakan upaya di dalam rangka untuk senantiasa menumbuhkan kesadaran akan kebesaran Allah, akan pengaruhnya Allah terhadap diri kita masing-masing, senantiasa menumbuhkan kesadaran bahwa kita itu hamba Allah, kita itu kecil, Allah yang besar. Mudah-mudahan dengan suasana yang seperti apa yang ada pada Tombo Ati itu, ya kita terjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat atau pengaruh-pengaruh negatif yang datang dari luar diri kita masing-masing. Nah, mudah-mudahan yang seperti itu, ya terutama teman-teman yang berada di Korea ini, gitu ya, ya hal yang seperti itu sering kumpul dengan teman-teman yang sama-sama beriman, saling ngaji, saling mengingatkan dan sebagainya, itu akan membawa efek positif bagi kita semuanya untuk menghadirkan Allah dengan segala kebesarannya dalam hati kita masing-masing. Kalau memang hati kita itu termasuk hati yang membesarkan Allah, yang menghormati Allah dan sebagainya, sudah pasti ya, kita akan terjaga kehidupan kita di dunia dan akhirat. Begitu Mas, dan bermanfaat. Ya, terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Untuk sementara belum ada pertanyaan lagi Ustadz yang masuk ini. Ya, jadi ya kita lanjutkan Mas, ada masih sekitar 2 menitan, ya kita lanjutkan aja supaya bermanfaat waktunya gitu ya. Nah, coba kita melihat, coba lihat di dalam surat pernah kita buka ya, surat Mudaththir itu. Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 6 ya Ustaz. 1 sampai 6 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum afangdir wa rabbuka fakabbir wasiyabaka fatahhir warujaza fahjur wala tamnun tastaghfir. Hai orang-orang yang berkumpul atau berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah. Ya, kalau di situ dulu. Jadi seruan bagi Rasulullah yang pada saat itu berselimut, tetapi hakikatnya tidak hanya kepada Rasulullah. Ayat ini adalah untuk semua umat manusia, termasuk juga orang-orang yang beriman. Ya, seruannya adalah anjir, bangun, bangkitlah dan berilah peringatan, kan itu.
Artinya ini ada orang yang memang sudah sampai waktunya harus berdakwah, memberikan peringatan, maka dia harus bangun, ditangkiskan supaya mau memberi peringatan dan gitu. Ya. Kemudian pertama sebelum memberikan peringatan atau ketika dia memberikan peringatan itu harus disertai dengan pengagungan kepada Allah. Ya. Tidak mungkin orang mendakwahkan agama Allah ini dengan benar, dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan istiqomah, kecuali di dalam hatinya memang betul-betul ada pengagungan kepada Allah. Merasa diri Allah itu besar, kuat, hebat, dan sebagainya, ya, sehingga dia menyadari bahwa dirinya kecil. Nah, tentang Allah sendiri berjanji kepada hambanya, ya, intan surah yang surga. Ya, jika kamu menolong Allah, menolong agama Allah yang surga, maka dia Allah akan menolong kamu. Gitu. Nah, oleh karena itu, ketika kita berdakwah, ya, betul-betul suasana hatinya itu disertai dengan pengagungan yang besar. Ya, tetapi kalau kita hanya sekedar berdakwah, bukan untuk mengagungkan asma Allah, berdakwah hanya sekedar mencari uang, tentu saja beda. Ya, tentu saja beda. Kalau memang dia berdakwah bukan untuk mencari uang, memang dalam rangka menyerukan kebenaran, dalam rangka menyesarkan Islam itu, ya, suasana hatinya memang betul-betul diwarnai keagungan Allah itu sendiri. Maka ucapan-ucapan berkata yang sekiranya melecehkan nama Allah tentu saja akan dia hindari. Apalagi perbuatan dan sebagainya. Itu dia akan hindari karena di dalam hatinya ada rasa pengagungan yang tinggi kepada Allah itu. Ya. Nah, kemudian kajian-kajian yang menyimpang dari tuntunan Allah dan Rasulnya yang tentu saja tidak disertai oleh Allah tidak akan dia sampaikan. Ya, akan dia tentang malah kan gitu. Tetapi berbeda mereka yang berdakwah karena uang. Mungkin saja dia akan mengajarkan sesuatu yang disenangi oleh masyarakat itu meskipun berbeda dengan keyakinannya. Artinya melecehkan asma Allah, melecehkan tuntunan Allah itu tidak menjadi masalah baginya. Yang penting saya menyenangkan jamaah. Yang penting jamaah cocok dengan ujian saya. Yang penting saya mendapatkan uang dan sebagainya. Oleh karena itu ya, di dalam berdakwah ada prinsip. As'alukum alaihi ajran ilal mawad tasatil kurba. Ya, katakan bahwa aku tidak minta upah atas seruanku, aku tidak akan minta upah atas dakwahku, aku tidak minta upah atas pengajianku, ilal mawad tasatil kurba. Kecuali aku berharap akan terbentuknya rasa kasih sayang dalam kekeluargaan. Di antara sama jamaah, juga tentu saja antara jamaah dengan ustadznya dan sebagainya. Nah, dalam konteks seperti itu, mestinya kalau kita berdakwah dengan cara yang seperti itu, ikhlas karena Allah, dan sungguh-sungguh dengan cara yang benar, tentu saja akan sukses yang seperti itu. Dilanjutkan, saya mau bacanya tadi. Ayat 4, dan pakaianmu bersihkanlah. Ya, pakaianmu bersihkanlah. Kita sama paham bahwa pakaian yang terbaik adalah takwa. Maka itu kalau ada pakaian kita dengan pakaian hati kita itu masih kotor, masih jelek, belum bertakwa, maka hendaknya senantiasa kita bersihkan dulu supaya betul-betul menjadi bersih, menjadi pakaian yang terbaik. Di sisi lain, agama juga menuntunkan, ya, Allah menuntunkan supaya kita memakai pakaian yang indah setiap kali masuk di masjid. Ya, setiap kali masuk di masjid dituntunkan pakai pakaian indah. Ada di dalam surat Al-A'raf ayat 31. Dan Rasulullah sendiri ya senantiasa mempraktekkan. Hari-hari raya, hari-hari tertentu Rasulullah memakai pakaian yang bagus. Meskipun setelah dipakai sekali, 2 kali mungkin diberikan kepada sahabatnya atau orang lain, diminta oleh orang lain dan sebagainya langsung diberikan, tidak ada masalah. Ya, tetapi seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama itu bagus sekali kalau dia mau itu zaman sekarang ini tampil juga dengan pakaian yang terlente, tampil dengan pakaian yang indah, tampil dengan pakaian yang dihormati. Jadi dalam arti letter pun itu baik, ya Rasulullah senantiasa tampil dengan pakaian yang seperti itu, ya, pakaian yang indah, pakaian yang bersih, rapi, pakaian yang terasi, dan bahkan dengan harum-haruman, wangi-wangian, senantiasa wangi. Ya, jadi mari umat Islam juga mengikuti yang seperti itu, tampil dengan bersih, rapi, terasi, bahkan wangi, indah dan sebagainya itu kita praktekkan hingga baik-baik tariknya sendiri. Jangan seperti orang-orang tertentu yang mereka itu dikatakan jadi santri, jadi seorang ujikan
itu belum tahu nyantri. Nah itu juga sekali ini. Jangan sampai kita menjadi seperti itu. Nah itu pepatah yang apa namanya, kata-kata sinis kepada kita semuanya, tetapi prakteknya banyak apa namanya, anak-anak yang mereka itu nyantri di berbagai pondok, itu banyak mereka itu terkena penyakit gigitan karena apa namanya kebersihannya yang kurang. Karena pakaiannya yang kurang bersih, wadahnya yang kurang bersih dan sebagainya. Nah kita sebagai umat Islam jangan seperti itu kan gitu, harus dijauhi. Maka apa namanya, kita membersihkan pakaian tadi bisa dimaknai dia yang pertama ada dimaknai satu pakaian yang betul-betul pakaian, kemudian yang kedua adalah pakaian jiwa, pakaian hati, yaitu takwa tadi. Jadi kita membersihkan hati kita apa namanya dari berbagai macam kotoran sehingga betul-betul kita berpakaian takwa, pakaian yang paling indah dari. Nah, kemudian setelah pakaian tadi apa? Dan perbuatan dosa atau menyembah berhala tinggalkanlah. Ya, jadi kemudian setelah berbicara tentang pakaian, tingkatkan ketakwaan, pakaian yang indah dan sebagainya, kita diperintahkan oleh Allah di situ supaya meninggalkan perbuatan dosa. Tentu saja tidak hanya menyembah berhala, semua perbuatan dosa harus kita amalkan, harus kita tinggalkan. Kalau sebagai seorang dai, sebagai seorang ustaz dan sebagainya, dia masih mengamalkan dosa-dosa seperti itu, ya tentu saja, ya itu sebenarnya gedang patel. Ngomong gampang, lakoni angel dan sebagainya. Itu bisa dikatakan sebagai jargon, belum ujar, belum lakoni dan sebagainya. Nah itu bila yang seperti itu akan dapat murka di hadapan Allah, seperti apa yang disampaikan oleh Allah di dalam surat As-Saff ayat 2 dan 3. Nanti dibuka diri aja masing-masing. Nah, kemudian yang terakhir, Mas. Ayat 6. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Ya, setelah tadi yang pertama mengagungkan nama Allah, kemudian penampilan rapi dengan pakaian yang indah, dan juga di dalam hati pakaian takwa yang dia tingkatkan. Kemudian dia menjauhi perbuatan dosa, ya, jauhi perbuatan dosa. Kemudian Allah memberi sangu satu lagi untuk menjadi ujung tombak dakwah, yaitu supaya kita menjadi orang yang dermawan. Nah, yang dermawan itu, ya, dia tidak akan memberi untuk memperoleh lebih banyak, ya, dari orang itu sendiri. Ya, dia memberi betul-betul ikhlas karena Allah. Ya, dia berharap balasannya di akhirat saja. Karena balasan seberapa banyak pun di dunia ini, itu nilainya ya kecil menurut Allah. Ya, yang besar adalah balasan di akhirat nanti. Oleh karena itu, kedermawanan demi kedermawanan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, itu dia akan memperoleh dua keuntungan. Yang pertama adalah keuntungan dia menoping pahala di akhirat nanti. Hakikatnya itu untuk membangun surga, membangun istana di surga nanti. Nah, kemudian keuntungan yang kedua adalah terbentuknya pribadi yang dermawan. Karena dia berulang-ulang dermawan, maka kedermawanan itu betul-betul akan menjadi darah dagingnya. Akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kepribadiannya. Nah, itu sebuah keuntungan yang hebat. Nah, orang seperti itulah yang dikatakan orang yang berakhlak karimah. Orang yang mengagungkan nama Allah, orang yang memiliki ketakwaan tinggi, orang yang meninggalkan dosa, dan orang yang kemudian dia betul-betul sangat dermawan. Apalagi tadi kita diperintahkan orang itu mempunyai tujuan untuk memberikan peringatan kepada Allah. Ya, bangkitlah dan berilah peringatan. Artinya dia seorang dai. Ya, yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Fussilat ayat 33 itu, amal dakwah itu merupakan amal yang paling baik. Itulah orang yang sempurna. Ayat 1 sampai 6 dan sebagainya di dalam surat Al-Mudaththir tadi perlu kita pahami betul, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga betul-betul kita menjadi pribadi yang tangguh, menjadi dai yang hebat. Ya, sampai dia menjadi penyantai, tetapi juga hatinya bersih, bebas dari dosa, dan bahkan dia menjadi orang yang termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang dermawan. Siapa yang tidak berbahagia kalau mendapat predikat yang seperti itu dari Allah itu sendiri? Tentu saja kita semua mendapatkannya. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita, ya, untuk beristiqomah di dalam haji ayat-ayat Allah, mengamalkan tuntunannya, itu mudah-mudahan kita mengalir menuju ke sana menjadi orang-orang yang betul-betul
diberi keuntungan dengan keuntungan yang besar, kemenangan dengan kemenangan yang agung. Begitu Mas tadi. Terima kasih Ustadz. Ini masih ada satu pertanyaan lagi Ustadz. Ya silakan. Ustadz, bagaimana kalau seseorang divonis secara kedokteran hanya mempunyai satu buah ginjal, lalu dari dokter disarankan kalau tidak kuat puasa atau untuk membayar fidyah. Tapi pada kenyataannya orang tersebut walau agak berat menjalankan puasa pada tahun kemarin, kuat walau tidak 1 bulan. Yang saya tanyakan, bolehkah dengan keadaan itu pada hari yang tidak kuat puasa boleh diganti fidyah atau harus tetap mengganti di hari yang lain Ustadz? Mohon penjelasannya. Ya, jadi sebenarnya kalau berada di Korea itu kan dia sedang menjadi musafir. Kalau memang menjadi musafir, ya awal kan menjadi musafir. Kalau memang menjadi musafir, dia boleh memilih. Ya, boleh memilih apabila puasa atau meninggalkan. Kalau meninggalkan berarti dia mengganti pada hari yang lain kan gitu. Tetapi melihat cuaca, melihat kerja dan sebagainya di situ, di Korea itu, mungkin saja seseorang itu akan betul-betul merasa berat dibanding dengan di Indonesia, di tanah air. Ya. Jadi kalau memang betul-betul di situ itu karena cuacanya menyebabkan dia mungkin karena iklimnya dia menyebabkan dia puasa mungkin saja sampai 18 jam sehingga dia tidak kuat, atau mungkin saja karena pekerjaannya yang berat sehingga dia menjadi tidak kuat, ya maka dia boleh memilih yang kedua ini. Artinya dia termasuk ke dalam kelompok alladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Jadi bagi orang-orang yang mereka itu memang tidak kuat, maka dia kemudian ketika dia meninggalkan puasa, maka dia wajib mengganti dengan membayar fidyah untuk orang miskin. Nah, semuanya itu yang tahu adalah hati kita masing-masing. Apakah kita itu betul-betul merasa berat, ya, karena pekerjaan, karena iklim, karena apa-apa yang ada di situ, atau karena kita itu malas? Nah, kalau karena kita itu malas berpuasa, tentu saja fidyah itu tidak bisa diterima. Ya, boleh tidak berpuasa, tapi harus mengganti di hari lain sebagai musafir. Ya, kalau sebagai musafir tidak ada pertanyaan malas atau tidak malas. Tidak malas pun dia boleh tidak berpuasa. Malas pun dia tidak berpuasa karena dia orang musafir. Ya, tetapi kemudian kalau dia di situ karena puasa, karena iklim, karena beratnya pekerjaan, kemudian dia memilih untuk tidak berpuasa, mau bayar fidyah, itu yang menjadi patokan adalah bertanya kepada diri kita masing-masing, istafti qalbak, ya, mintalah fatwa kepada hatimu. Apakah saya itu memang betul-betul berhenti tidak puasa karena berat, atau karena saya itu meremehkan agama, atau karena saya itu malas? Nah, itu yang tahu hanya diri kita masing-masing kan gitu. Seseorang tidak bisa menilai dulu tahun lalu dia itu kuat, sekarang kok tidak kuat, bisa saja. Setiap saat bisa terjadi perubahan diri kan gitu. Maka dari itu orang yang mau tidak puasa dan akan membayar fidyah juga tidak perlu pertimbangan omongan orang lain. Ya, yang penting adalah tahu berdiri sendiri. Oh, saya tidak kuat. Kalau memang betul-betul tidak kuat, ya sudah tidak usah puasa kemudian membayar fidyah kan gitu. Nah, kemudian orang lain juga tidak perlu menyuruh orang lain, ya. Kita itu bukan hakim, yang akan menjadi hakim kita itu adalah Allah. Kita itu makhluk Allah, hamba Allah kan gitu. Nah, oleh karena itu tidak perlu lah kita melihat orang lain dulu kuat atau tidak kuat sekarang dan sebagainya. Ya, justru yang perlu banyak kita koreksi adalah diri kita masing-masing. Kalau kita mengoreksi diri kita masing-masing, sedikit demi sedikit kejelekan kita akan berkurang. Tetapi kalau kita menilai orang lain, ya, kejelekan orang lain tidak berkurang sama sekali karena penilaian kita. Apalagi orang lain di sekitar kita itu banyak sekali. Ya, tidak ada habisnya. Waktu kita habis untuk menilai orang lain saja. Itu Mas Hadi. Iya, terima kasih Ustaz. Mungkin ini bermanfaat bagi kami yang ada di Korea. Tapi sebelumnya minta maaf Ustaz, tadi pertanyaannya ada di Indonesia Ustaz yang bertanya.
Oh iya. Iya. Iya, kalau dulu itu kembali ke situasi tadi. Saya itu kuat, memang betul-betul tidak kuat, atau saya itu karena malas, atau saya negatif, hanya pada diri kita masing-masing. Kalau memang betul tidak kuat, ya boleh dia bayar fidyah. Tentu saja yang tidak kuat itu sudah disertai dengan usaha, sudah mencoba, menyapa itu kan ya berat seperti itu, kan gitu. Gitu mas. Izin menambah. Harus juga kita dari kita. Kalau itu berat, kemudian kita laksanakan, dan akhirnya kita mampu, tentu saja pahalanya juga besar. Ya, besarnya pahala itu tergantung kepada besarnya pahala, ya, karena ujian cobaan. Nah, itu kalau puasa itu menjadi ujian bagi kita tekan, jadi diri kita kemudian kita laksanakan, meskipun berat, itu nanti pahalanya kan besar juga. Dan seharusnya tidak perlu kita merasa bahwa puasa itu sebagai ujian atau cobaan. Harusnya kita merasa bersyukur dengan adanya perintah puasa, tuntunan puasa. Kenapa? Karena dengan tuntunan puasa itu Allah akan menjadikan diri kita masing-masing ini orang yang bertakwa. Sedang orang bertakwa itu adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Jadi mestinya kita sangat bahagia karena Allah merancang kita untuk menjadi orang yang paling mulia di sisinya. Sehingga tidak ada rasa berat kalau orang berpikirnya seperti itu. Nah, sebenarnya kan kita merasa berat itu karena memang betul-betul salah di dalam menata hati kita. Saat itu tidak ada yang merasa berat dalam melaksanakan perintah Allah gitu ya. Meskipun perintah itu membahayakan dirinya, merugikan dirinya dari segi materi, membahayakan dirinya dari keselamatan. Bahkan meskipun perintah itu ya mempunyai resiko mengambil nyawa mereka, tetapi tidak pernah ditanggapi dengan berat, justru merasa beruntung dengan kesempatan yang diberikan oleh Allah. Dan seorang sahabat yang tidak sabar untuk menghabiskan satu butir kurma, ya, untuk masuk dan akhirnya terbunuh di dalam perang itu, karena dia yakinkan oleh Rasulullah bahwa kalau dia mati dalam perang itu dia akan masuk surga. Nah, keyakinan seperti itulah yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing. Jangan kemudian kita remehkan yang bertakwa itu sebagai posisi yang paling mulia. Jangan kemudian kita tanggapi puasa itu sebagai sesuatu yang memberatkan. Kalau kita tanggapi sebagai sesuatu yang memberatkan, ya akan berat betul. Semoga sesuatu tergantung pada prasangka kita kepada Allah dan itu. Itu Mas Ari. Ustaz, ini menambah Ustaz masalah pertanyaan tadi Ustaz. Ya. Ini yang menjadi persoalannya itu beratnya itu bukan masalah kerjaan ya Ustaz. Mungkin beratnya itu karena divonis dari dokter hanya mempunyai satu ginjal. Oh iya. Untuk itu gimana Ustaz? Ya, kalau dalam situasinya mempunyai satu ginjal seperti itu, ya tentu saja dia cukup bayar fidyah begitu. Apalagi itu kan termasuk penyakit yang menaun. Artinya dalam waktu lama pun belum tentu bisa disembuhkan kan gitu. Tetapi kalau satu ginjal itu tetap sehat saja, ya tidak apa-apa dia puasa. Banyak orang yang mereka itu hidup dengan satu ginjal tapi juga sehat-sehat saja kan gitu. Nah, karena itu ya tergantung dari keadaan itu. Kalau memang dokter memutuskan itu berat, tidak baik bagi kesehatannya, ya sudah dia tidak usah puasa. Nah, dia dalam konteks ini sakit yang menaun bisa mengganti dengan fidyah itu. Itu Mas, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih Ustaz untuk penjelasannya. Untuk itu pertanyaan sudah tidak ada, mungkin bisa diakhiri Ustaz. Baiklah teman-teman yang sedang online yang berbahagia, mari kita senantiasa ingat apa yang menjadi pesan Ustaz tadi, supaya kita senantiasa untuk beristiqomah. Karena dengan jalan seperti itulah pribadi kita sebagai orang beriman itu semakin hari semakin kuat. Ya, mudah-mudahan meningkat terus meningkat. Ya, mudah-mudahan secara tidak sadar nanti kita menjadi orang yang tangguh. Ya, dan kita kalau mengingat masa lalu kita akan tersenyum-senyum sendiri. Dulu sebelum saya ngaji saya berbuat begini. Tetapi sekarang setelah saya ngaji, alhamdulillah saya menjadi begitu dan sebagainya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mari kajian ini kita akhiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.